Tanggal 28 Desember 1988, 3 hari setelah Natal, John Wills jalan-jalan di dalam rumahnya. John bingung karena dia nggak bisa tidur. Meskipun sudah larut malam, rumah sudah sepi, otaknya tetap aja bekerja, matanya nggak mau nutup. Karena gabut, John masuk ke kamar anaknya yang bernama Sharon dan ngeliat Sharon udah tidur pulas. John balik lagi jalan ke kamarnya dan ngeliat di atas ranjang istrinya juga udah tidur pules banget. John bingung harus ngapain ya biar dia ngantuk. Jadi John ngide, dia main puzzle. Namanya juga tahun 1988 ya. Setelah main puzzle cukup lama, akhirnya John ngerasa ngantuk. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Tapi nggak apa-apa, yang penting John bisa tidur. Jadi dia naik ke ranjang dan ikut tidur di sebelah istrinya. Gak lama kemudian, sekitar 30 menit terpejam, John terbangun gara-gara istrinya bergerak-gerak. Waktu John membuka mata, dia melihat kalau di dalam kamar itu ada satu pria asing dengan pakaian serba hitam yang menodong mereka dengan pistol dan pisau. Pria asing ini menggunakan balaklava atau semacam topeng yang cuma ada lubang di bagian mata dengan mulut. Jadi John sama sekali nggak tahu itu siapa. Julie, istrinya, udah ketakutan setengah mati. John ngelihat Julie sudah nangis ketakutan. Otak John berusaha berpikir keras, gimana caranya dia bisa melawan. Dan kayaknya si perampok tahu, karena perampoknya langsung bilang, kalau kamu berusaha macam-macam, gak ada satu nyawa pun di dalam rumah ini yang bakal selamat. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Di mana-mana, gak ada yang lebih penting daripada nyawa. Jadi John nanya, mau kamu apa? Beri aku semua uang yang kamu punya di dalam rumah ini. John langsung setuju. Semua uang yang ada di dalam kamar dikeluarkan oleh John. Jumlahnya nggak banyak. Dalam hati, John berharap perampoknya nggak bakal masuk ke dalam kamar anaknya Sharon. Begitu uang diserahkan, perampok ini menyuruh John dan Julie untuk berbaring terlungkup di atas kasur. Badan mereka diikat pakai kabel. Karena posisi mereka terlungkup, mereka nggak tahu perampoknya ngapain. Mereka cuma bisa mendengar bunyi langkah perampok mulai jalan keluar dari ruangan mereka. John dan Julie berusaha melepaskan ikatan kabel ini, tapi memakan waktu sekitar 1 jam sebelum akhirnya berhasil. Hal pertama yang dilakukan John adalah memeriksa kamar anaknya, dan hati John mencelos karena Sharon hilang. Begitu John lari untuk nelpon polisi, dia sadar kabel teleponnya udah diputus. Jadi John lari ke rumah tetangga, pinjem telepon dan langsung melapor ke polisi. Pagi itu semua tetangga ketakutan, berduka. Mobil polisi berlalu lalang. Sharon Wills dinyatakan hilang. Kemarin kita sudah membahas tentang Jack the Ripper dari China yang beraksi sejak tahun 1988. Sekarang kita akan membahas perampok, pemerkaos, penculik, dan pembunuh dari Australia yang juga beraksi di tahun 1988 dan disebut sebagai Mr. Cruel. Hal yang paling mengerikan dari kasus ini, pelakunya sampai detik ini masih belum tertangkap. Biasanya, kalau kita dengar ada kabar perampokan, yang kita tanya terlebih dahulu, berapa jumlah kerugiannya? Perampoknya ngambil apa aja? Tapi bagi para korban yang rumahnya dimasuki oleh orang asing, jumlah kerugian itu nomor sekian. Hal pertama yang mereka rasakan adalah trauma. Perasaan tidak pernah nyaman dimanapun, bahkan di rumah sendiri, dan bisa jadi mereka alami seumur hidup. So, langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Polisi langsung melakukan penyelidikan, menginterview saksi-saksi yang ada di sekitar. Tapi sayangnya nggak satupun warga melihat hal mencurigakan di pagi itu. Justru mereka tuh nggak bisa percaya, kok bisa-bisanya kota kita yang aman ini dihantui oleh perampok. Dan bisa-bisanya perampok ini juga menculik anak-anak. John dan Julie merasa frustasi. Setelah diinterogasi oleh polisi, kasus yang awalnya dikira perampokan sekarang berubah menjadi penculikan. Karena menurut polisi, kayaknya pelakunya memang nggak berniat untuk merampok, tapi berniat untuk menculik. Soalnya, perampok cuma ngambil uang yang dikit banget dan juga nggak minta uang tebusan. Kalau memang motifnya uang, hal pertama yang dilakukan oleh pelaku pasti memastikan bisa mendapatkan uang. Jadi wajar meskipun Julie, John, dan beberapa petugas standby nungguin penculiknya menghubungi mereka, hasilnya nihil. Sang penculik sama sekali nggak meminta apapun. Harapan Sharon bisa ditemukan dalam keadaan hidup makin menipis. Sampai akhirnya, sekitar jam 12 malam, masih di tanggal yang sama, seorang ibu bernama Maria yang lagi mengendarai mobil di sekitar kawasan sekolah
Dari kejauhan melihat ada anak kecil yang berdiri menggunakan baju hijau. Awalnya Maria agak takut. Jam 12 malam kayak gini, anak kecil mana yang masih keluyuran, ya kan? Meskipun agak takut dan juga was-was, Maria ngerasa kasihan kalau anak kecil ini memang anak kecil yang entah butuh pertolongan atau terlantar. Sebagai manusia, sudah seharusnya Maria membantu. Jadi, Maria mendekati anak ini dan nanya, "Kamu kenapa malam-malam ada di sini?" Anak perempuan ini langsung meminta tolong ke Maria. "Namaku Sharon Wills. Aku ditinggalkan oleh penculikku di sini sendirian. Asalku dari kota Melbourne. Tolong bantu aku." Maria yang memang sudah mendengar kabar bahwa ada anak hilang langsung membawa Sharon ke kantor polisi. Julie dan John bersyukur banget. Mereka nggak peduli dengan hal-hal lain, yang penting Sharon sudah selamat. Sharon langsung dibawa ke rumah sakit untuk dicek. Dan untungnya Sharon dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Waktu tubuh Sharon dites oleh polisi untuk ngeliat ada nggak bekas sidik jari atau bukti yang bisa memberi polisi petunjuk siapa pelakunya, hasilnya mencengangkan. Karena nggak ada satupun sidik jari, benang, atau bulu yang bisa dijadikan polisi sebagai bukti forensik. Polisi terdiam. Pelakunya pinter banget. Entah gimana caranya, sebelum pelakunya meninggalkan Sharon di pinggir jalan, Sharon udah dimandiin, digantiin baju, giginya disikat, sampai difloss juga. Jadi Sharon bener-bener dalam keadaan yang super bersih. Jadi polisi nanya, "Kamu sempet gak melihat pelakunya?" Sharon bilang dia gak lihat sama sekali. Dari semenjak dia diculik sampai dia diturunin di tengah jalan, mata Sharon ditutup. Pelakunya bilang kalau Sharon gak melepas penutup mata, Sharon bakal selamat. Jadi Sharon cuma pasrah. Waktu dia diculik, dilecehkan, ditinggalkan di pinggir jalan, pelakunya bilang, "Jangan lepas tutup mata kamu sampai kamu udah gak mendengar langkah kakiku lagi." Dan Sharon nurut. Ternyata beneran dia bisa selamat. Yang jelas, Sharon bilang ke polisi bahwa pelakunya punya suara yang sangat lembut dan jujur agak bau. Sharon juga bilang penculiknya sempat memberi dia sandwich dan juga susu. Jadi Sharon juga bingung, tapi bersyukur seenggak-enggaknya dia masih bisa hidup. Berhubung polisi sudah kehabisan petunjuk, mereka menjanjikan hadiah $100.000 untuk siapapun yang memberikan polisi informasi yang bisa membantu melacak dan menangkap pelakunya. Tapi mungkin pelakunya emang benar-benar sangat berhati-hati, sampai-sampai nggak ada satu orang pun yang bisa memberi polisi petunjuk. Kasus ini menemui jalan buntu. Perlahan-lahan, semua orang mulai lupa dengan kasus penculikan Sharon. Tapi 2 tahun kemudian, kejadian yang sama terjadi lagi. Tapi kali ini di kota Canterbury. Kota kecil ini terkenal banyak ditinggali oleh imigran dari Inggris. Salah satunya adalah keluarga Linus. Keluarga Linus pindah ke Australia 4 tahun yang lalu. Keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga ini adalah sang ayah yang bernama Brian, istri yang namanya tidak disebutkan, dan 2 anak bernama Fiona 15 tahun serta Nicole 13 tahun. Setelah bekerja selama 4 tahun di Australia, Brian memutuskan untuk pindah lagi ke Inggris. Jadi keluarga ini sudah packing barang, siap-siap meninggalkan Australia. Jadi wajar beberapa hari itu Brian dan istrinya selalu pergi ke pesta perpisahan dengan teman-teman mereka, meninggalkan 2 anak mereka yang sebenarnya udah tergolong remaja ya, sendirian di rumah. Waktu Fiona dan Nicole sendirian, sekitar jam 12 malam, kedua anak ini dibangunkan oleh seorang pria asing yang menggunakan baju hitam dari ujung kepala sampai kaki. Sang perampok menyuruh Fiona dan Nicole untuk masuk ke kamar orang tua mereka, ambil semua uang yang bisa mereka temukan. Keduanya nurut. Mereka ambil semua uang yang ada di dalam laci kamar dan mereka serahkan ke perampok ini dengan harapan mereka bakal selamat. Tapi perampoknya malah bilang, "Wah, nggak cukup. Berarti salah satu dari kalian harus ikut aku." Sang perampok memilih Nicole. Jadi, Fiona diikat ke kursi. Lalu Nicole disuruh untuk masuk ke dalam kamar, disuruh ngambil seragam sekolah dan juga pakaian dalam. Pria asing ini juga mengambil kunci mobil. Jadi, perampok ini kabur enggak sendirian. Dia membawa Nicole dan juga mobil milik keluarga Linus. Gak lama kemudian, waktu Brian dan istrinya pulang ke rumah, mereka histeris. Fiona nangis dan teriak-teriak. Dia bilang ke bapaknya, Nicole diculik dan pelakunya minta uang $25.000. Brian dan istrinya langsung nelpon polisi. Begitu polisi datang, polisi melihat TKP dan mikir, kok nggak asing ya? Mereka ngerasa kemungkinan besar pelaku yang menculik Nicole adalah pelaku yang menculik Sharon.
Lagi-lagi polisi menyuruh Brian dan istrinya untuk standby. Siapa tahu sebentar lagi pelakunya bakal nelpon untuk minta uang tebusan. Tapi telepon ini nggak pernah datang. Polisi makin yakin, ini adalah pelaku yang memang sudah mereka cari sejak 2 tahun yang lalu. Polisi kembali dihadapkan dengan kasus yang sama tanpa petunjuk sama sekali. Besok harinya, polisi berhasil menemukan mobil keluarga Linus yang dicuri oleh sang perampok. Mobil ini ditinggalkan begitu aja di pinggir jalan. Dan waktu polisi mencoba untuk mencari bukti forensik yang ditinggalkan oleh pelaku dari dalam mobil, mereka nggak menemukan apapun. Nol besar. Mobil sangat bersih, gak ada sidik jari orang asing, ataupun bukti-bukti kecil lah yang bisa memberikan polisi petunjuk. Polisi semakin frustasi. Mereka takut nyawa Nicole dalam bahaya. Brian dan istrinya mendesak polisi untuk memberikan mereka kesempatan tampil di press conference untuk ngomong langsung ke pelakunya. Kalau mendengar berita ini, silahkan menghubungi mereka karena mereka bersedia untuk memberikan uang $25.000. Dan polisi nurut. Mereka juga takut kalau salah langkah, nyawa Nicole bisa dalam bahaya. Berhubung ini permintaan keluarga, jadi polisi menyetujuinya. Beberapa jam kemudian, polisi mendapat telepon dari warga sekitar. Mereka menemukan Nicole terdampar sendirian di pinggir rel kereta api. Sama seperti Sharon, Nicole langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dicek. Untungnya Nicole sehat-sehat aja. Di kantor polisi, Nicole cerita bahwa sepanjang penculikan matanya ditutup. Tapi Nicole rupanya masih bisa ngelihat dari celah-celah kecil. Nicole cerita, rambut pelakunya berwarna coklat, tingginya sekitar 175 cm. Suara pelakunya lembut dan punya bau yang khas. Ciri-ciri yang hampir sama seperti kesaksian Sharon. Nicole cerita, waktu itu dia dimasukkan ke dalam ruangan dengan tirai berwarna oranye. Kayaknya sih kamar yang ukurannya cukup besar. Lantainya ditutup karpet berwarna hitam. Lemarinya juga ditutup menggunakan selimut berwarna hitam. Tapi dinding kamar berwarna putih. Sprei kamar juga berwarna putih. Terus Nicole bilang, tapi aku yakin kayaknya kamar ini berada di dekat bandara. Soalnya sering banget kedengeran bunyi pesawat. Nicole juga bilang dia sempat melihat ada tripod kayu dan kamera yang ditaruh di sebelah kasur. Entah untuk apa. Kadang-kadang Nicole juga mendengar pelakunya ngomong dengan orang lain. Tapi orang lain ini nggak pernah menjawab. Selama Sharon diculik, Sharon bisa mendengar suara TV yang mengabarkan kalau dia hilang. Jadi pelakunya nonton TV terus guys. Dari informasi ini, polisi langsung terjun dan melakukan penggeledahan ke 30.000 rumah yang ada di sekitar bandara. Tapi sayangnya polisi nggak menemukan satu ruangan pun yang mirip dengan deskripsi Nicole. Nicole juga ditemukan dalam keadaan yang bersih, sudah dimandikan dan juga sudah gosok gigi. Lagi-lagi polisi nggak mendapatkan petunjuk sama sekali. Dan dari sinilah polisi memberikan nama julukan untuk pelakunya, yaitu Mr. Cruel. Polisi juga kembali menawarkan hadiah $100.000 untuk siapapun yang bisa memberi informasi terkait kasus penculikan Nicole. Yang berarti sekarang ada hadiah $200.000 untuk siapapun yang bisa membantu polisi menangkap Mr. Cruel. Entah dari kasus Sharon ataupun kasus Nicole. Warga Australia mulai ketakutan. Mereka takut kota mereka akan menjadi target selanjutnya. Polisi sempat bilang mereka punya 2 bukti forensik yang berhasil dikumpulkan, entah dari mana. Tapi 2 bukti forensik ini benar-benar dirahasiakan oleh polisi. Entah beneran ada atau cuma mau nakut-nakutin Mr. Cruel aja. Tapi yang kembali ditakuti justru masyarakat Australia. Karena 1 tahun kemudian, pada tanggal 13 April 1991, seorang anak bernama Carmaine Chan yang berusia 13 tahun kembali diculik. Dan rupanya Carmaine Chan adalah teman sekelasnya Nicole. Sebelum kita lanjut menceritakan kasus penculikan Carmaine, mari kita bahas dulu siapa itu Carmaine. Carmaine adalah pasangan dari 2 imigran asal Hong Kong yang sudah tinggal di Australia selama 15 tahun. Carmaine adalah anak yang paling tua. Dia punya 2 adik lagi yang berusia 10 tahun dan 8 tahun. Kedua orang tua Carmaine yang bernama John dan Phyllis adalah pemilik restoran makanan Asia di kawasan Eltham. Kalau penyebutannya salah, gue mohon maaf. Dan untuk bisa membiayai ketiga anak mereka, John dan Phyllis bekerja dengan sangat keras. 18 jam sehari di restoran. Wow. Gue tuh selalu salut dengan orang-orang yang kerja di restoran karena gue yakin pasti
pasti capek banget dan selalu harus melayani konsumer yang lagi lapar. Karena harus kerja, John dan Phyllis memang sering banget ninggalin 3 anak mereka di rumah. Carmaine sebagai yang paling tua pastinya selalu diminta untuk ngejagain adik-adiknya. Dan kayaknya Mr. Cruel tahu soal hal ini. Makanya dia menargetkan keluarga Carmaine. Menurut polisi, keluarga ini sudah dipantau oleh Mr. Cruel selama lebih dari 1 bulan. Makanya, pada tanggal 13 April 1991, sekitar jam 9 malam, Carmaine dan kedua adiknya yang lagi makan malam di dapur dikagetkan dengan kehadiran Mr. Cruel yang tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Dengan pistol di tangan, Mr. Cruel menyuruh Carmaine dan 2 adiknya untuk jalan ke kamar tidur. Kedua adik Carmaine diikat, sedangkan Carmaine disuruh untuk masuk ke dalam kamar dan ambil seragam sekolahnya. Begitu John dan Phyllis pulang, mereka bingung karena rumah dalam keadaan sepi. Memang sih, anak-anak mereka biasanya udah tidur, tapi ada hal yang terasa aneh aja. Seperti biasa, mereka ngecek keberadaan anak mereka di dalam kamar dan kaget waktu melihat 2 anak mereka diikat dan 1 anak mereka hilang. Begitu melapor ke polisi, lagi-lagi polisi tahu ini pasti ulah Mr. Cruel. Polisi kembali melakukan investigasi di TKP, mencari jejak atau bukti forensik yang bisa mereka kumpulkan, tapi nihil. Seperti biasa, Mr. Cruel melakukan aksinya dengan sangat bersih. Keberadaan Carmaine benar-benar nggak diketahui. John dan Phyllis mendesak polisi untuk membiarkan mereka berbicara langsung dengan penculiknya. Karena mereka kan tahu, Mr. Cruel sering nontonin berita tentang aksi kejamnya. Di dalam tayangan ini, di sini Phyllis memohon-mohon sambil nangis ke pelakunya. Tolong selamatkan Carmaine. Kembalikan Carmaine ke keluarga kami. Adik-adik Carmaine juga nulis surat untuk pelakunya. Tolong, biarkan kakak kami pulang. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi kembali memberikan hadiah $100.000 untuk siapapun yang punya informasi tentang kasus penculikan Carmaine. Sekarang, sudah ada hadiah sebanyak $300.000 untuk siapapun yang kalau ditotal dengan kasus Sharon dan Nicole, polisi sudah menyiapkan uang $300.000 untuk siapapun yang bisa membantu menangkap Mr. Cruel. Saat beberapa orang merasa punya harapan bahwa Carmaine bisa dipulangkan dengan selamat seperti Sharon dan Nicole, tapi kenyataannya Carmaine tidak seberuntung itu. Sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, kabar Carmaine benar-benar gak kedengaran. Harapan Carmaine ditemukan hidup makin menipis. 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 April 1992, seorang pria bernama Georgie yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan, gak sengaja melihat sesuatu yang mencurigakan dari semak-semak. Awalnya, Georgie kira yang dia lihat adalah tulang sapi. Tapi begitu didekati, Georgie sadar kalau itu tulang belulang manusia. Begitu dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan otopsi, polisi menyimpulkan bahwa tulang yang ditemukan oleh Georgie adalah milik Carmaine, gadis berusia 13 tahun yang hilang 2 tahun yang lalu. Menurut polisi, setidak-tidaknya Carmaine sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Penyebab Carmaine meninggal adalah luka tembakan 3 kali di bagian kepala. Dan waktu pihak kepolisian mengabari keluarga Carmaine bahwa mereka telah menemukan jenazah anak mereka yang hilang, keluarga nggak mau percaya. Dan gua paham banget sih, pasti mereka berharap polisi salah. Tapi setelah dilakukan autopsi ulang, polisi yakin 100% bahwa jenazah itu memang Carmaine. Jenazah Carmaine dikuburkan di Templestowe Cemetery and Memorial Gardens. Dan Carmaine adalah korban terakhir Mr. Cruel. Semenjak tahun 1992, entah kenapa Mr. Cruel menghentikan aksinya. Kenapa cuma Carmaine yang dibunuh? Ada banyak teori yang beredar. Menurut polisi, kemungkinan besar Carmaine berusaha melawan. Pihak keluarga sendiri mengaku Carmaine bukan tipe anak yang diem. Kalau dia melihat ada kejahatan atau ketidakadilan, Carmaine pasti bakal berusaha untuk melawan. Nicole dan Sharon mungkin patuh banget dengan Mr. Cruel. Waktu disuruh jangan buka penutup mata, beneran mereka ikuti. Nah, kalau Carmaine, bisa jadi Carmaine berusaha untuk membuka penutup mata, sempat ngeliat wajah pelakunya, yang membuat pelaku merasa takut. Tapi ini baru dugaan sementara. Soalnya seringkali pelaku awal-awalnya melakukan kejahatan kecil, lama-lama berani melakukan kejahatan besar. Bisa jadi Mr. Cruel dulunya takut untuk melakukan pembunuhan. Tapi setelah beberapa kali berhasil melakukan penculikan, dia mulai berusaha atau melakukan percobaan pembunuhan. Di sini gue sama sekali nggak menyalahkan Carmaine. Menjadi korban yang diculik sudah pasti sangat menakutkan. Dan kita semua punya insting untuk bertahan hidup. Dan mudah-mudahan kita nggak bakal pernah berada di posisi seperti ini. Intinya yang salah tetap Mr. Cruel, oke?
Identitas Mr. Cruel sampai sekarang juga masih menjadi kontroversi. Beberapa orang percaya identitas asli Mr. Cruel adalah Raymond Edwards, salah satu pembunuh berantai yang pernah menghantui Australia. Raymond Edwards gak cuman menghabisi korban, tapi juga memperkaos, dan kebanyakan targetnya adalah anak-anak karena dia adalah seorang pedo. Dan Raymond Edwards beraksi sejak tahun 1960 sampai 1980-an. Raymond diberi nama Mr. Stinky karena punya bau yang khas. Dan hal inilah yang membuat beberapa orang curiga Mr. Cruel adalah Raymond. Mungkin nanti bakal kita bahas ya tentang si Raymond Edwards ini. Nah, ada juga yang percaya bahwa Mr. Cruel adalah Joseph DeAngelo. Kalau kalian pencinta true crime, kalian pasti gak asing dengan namanya. Golden State Killer, si kakek yang akhirnya tertangkap setelah melakukan puluhan bahkan mungkin ratusan perampokan dan juga pemerkosaan. Meskipun Joseph melakukan kegiatannya sebagai Golden State Killer di Amerika, sedangkan kasus kita ini di Australia, menurut polisi ada kemungkinan Joseph pernah kabur dari Amerika ke Australia. Modus operandi mereka sama, mengikat korban, memperkaos, tapi jujur ya, menurut gue sih agak beda juga. Joseph DeAngelo nggak pernah menculik korbannya. Beda banget dengan Mr. Cruel yang sengaja mengambil korban dan membawa korban ke tempat lain. Tapi nggak tahu ya, gue juga bukan polisi. Yang jelas gue yakin ada alasan kenapa kepolisian Australia sampai menghubungi FBI untuk memeriksa apakah Mr. Cruel adalah Joseph DeAngelo atau bukan. Ada juga yang bilang bisa jadi Mr. Cruel adalah guru di sekolahnya Nicole dan Carmaine. Soalnya, kejadian penculikan selalu terjadi di hari libur sekolah. Dan kok bisa-bisanya Nicole dan Carmaine yang satu kelas beneran jadi korban pelaku yang sama. Ngapain juga Mr. Cruel menyuruh para korbannya untuk bawa baju seragam? Beberapa orang bilang sih ini semacam fetish. Tapi apa pendapat kalian? Meskipun kasus ini masih belum terungkap dan terjadi di tahun 1988 sampai 1992, kepolisian Australia masih melakukan investigasi dan niat banget mencari siapa itu Mr. Cruel sampai sekarang. Akhir-akhir ini ada desas-desus bahwa bisa jadi Mr. Cruel adalah pria bernama Brian Allen Altner. Brian dulunya sempat bekerja sebagai dosen di Universitas Melbourne dan sempat mendapat pelanggaran hukum karena kasus pelecehan seksual. Brian sekarang sudah berusia sekitar 70 tahunan dan aksi pelecehan yang dilakukan oleh Brian kemungkinan besar terjadi sekitar tahun 1972 sampai 1974. Nggak cuman menyerang satu wanita tapi ke 6 wanita, termasuk salah satu muridnya. Namun karena kurangnya bukti, Brian tidak pernah ditangkap. Dia cuma menjadi tersangka kasus pelecehan. Brian juga sempat diinterogasi oleh polisi dan menyangkal bahwa dia adalah Mr. Cruel. Ya bener aja sih, pelaku mana yang mau ngaku ya kan? So, gimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar bawah dan thank you so much sudah nonton video Ruang Gelap di hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Share ke teman-teman kalian karena kita sekarang lagi menuju 50.000 subscribers dan seperti janji gue kemarin bakal ada giveaway. Thank you so much untuk dukungan kalian dan doa-doa baik kalian. Ruang Gelap bisa sampai sekarang bener-bener karena dukungan kalian semua. Untuk kalian yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang dengerin sebelum tidur, selamat tidur. I'll see you guys very soon in the next video. Please, 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 please take care, stay safe, and stay alive.